Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang saya banggakan, syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita diperjumpakan lagi dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bersyukur ya sahabat-sahabat RN yang terbaik, kita saat ini sudah mengalami penurunan pandemi COVID-19 yang alhamdulillah sudah melandai. Usaha juga sudah menggeliat lagi, industri-industri sudah mulai beroperasi, kantor-kantor sudah mulai buka, sekolah-sekolah sudah mulai program tatap muka. Ini cukup menggembirakan dan ini insya Allah kita di dalam era new normal ke depan tetap harus menjaga protokol kesehatan, dan kita dengan menjaga protokol kesehatan, memperhatikan kepada diri sendiri, ini secara otomatis kita juga peduli kepada lingkungan. Sahabat RN yang terbaik, hari ini insya Allah saya akan sharing beberapa hal. Ini wabil khusus untuk saya peruntukkan, dedikasikan untuk terkhusus bagi generasi milenial ya. Ini makanya saya ingin share ke sahabat-sahabat RN yang terbaik, bagaimana pengalaman ini bisa menjadikan manfaat juga untuk sahabat-sahabat milenial. Barangkali cara penyampaian saya barangkali belum cocok dengan anak-anak muda, nggak apa-apa. Namun demikian saya tetap berusaha untuk supaya anak-anak muda, generasi milenial memahami apa yang ingin saya sampaikan sebetulnya, supaya menjadi pondasi bahwa kita ini bisa menjalani kehidupan menjadi lebih baik. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, barangkali sahabat-sahabat tidak sabar dengan pembukaan saya ini. Namun demikian saya ingin menyampaikan beberapa hal di dalam kesempatan yang terbaik ini. Yang pertama, kalau sahabat-sahabat sudah menjalani aktivitas selama ini, barangkali ada yang wirausaha, barangkali ada yang bekerja di kantor, ada yang di dunia industri, dan lain sebagainya. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, masih ingat barangkali pelajaran waktu kita memperoleh pelajaran matematika ya sahabat-sahabat ya. Ini penerapan pelajaran matematika sebetulnya yang dulu kita pernah peroleh baik semasa SMP, khususnya SMA, apalagi yang di jenjang universitas. Barangkali ini menjadi penting, ilmu-ilmu dasar, ilmu basic ini untuk kita terapkan sahabat-sahabat. Ini barangkali kita jangan setelah kita masuk ke dunia kerja, dunia nyata, kita melupakan teori-teori yang basic ini. Nah ini penting, nanti saya ingin jelaskan satu persatu. Yang pertama, sahabat-sahabat, teori linier. Terus yang kedua, yang terkait dengan teori paralel. Dan yang ketiga terkait dengan konsep eksponensial. Nah ini sahabat-sahabat yang terbaik, nanti kita bisa cerna ya. Barangkali mungkin penjelasan saya di kesempatan ini barangkali mungkin masih hal yang sifatnya mendasar. Nanti pada kesempatan lain barangkali kita bisa ulas satu persatu barangkali ya, supaya menjadi pemahaman kita lebih mendalam, lebih tajam sahabat-sahabat yang terbaik. Sekarang saya ingin masuk ke hal-hal yang sifatnya linier barangkali ya sahabat-sahabat ya. Ini kalau sahabat-sahabat, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung beberapa atau bagian atau tugas tertentu, tidak. Namun demikian saya hanya membantu untuk mengingatkan barangkali ya sahabat-sahabat. Kalau sahabat-sahabat misalnya sudah bekerja,
barangkali demikianlah asumsinya sudah bekerja. Ya memang di dalam menjalani pekerjaan itu memang kita harus fokus. Ya tadi yang saya juga singgung di materi yang lain, sebetulnya kita memang harus fokus. Nah, di dalam menjalani tugas supaya fokus itu bukan berarti kita tidak bisa menjalankan kegiatan atau aktivitas penunjang lainnya. Itu yang saya maksud sebetulnya. Jadi kalau sahabat-sahabat RN yang terbaik sudah menjalani tugas di dalam pekerjaannya, baik di kantor, di aktivitas selama ini, barangkali ada yang wirausaha dan lain sebagainya. Sebetulnya konsep linier, konsep paralel, konsep eksponensial ini bisa diterapkan. Jangan hanya menerapkan satu konsep, yaitu misalnya karena sudah bekerja di suatu kantor, ya sudah menikmati. Nah, itu akhirnya terjebak masuk ke dalam konsep yang sifatnya linier. Jadi maksud saya linier itu adalah aktivitas yang terus-menerus yang dilakukan, yang terus-menerus tidak ada aktivitas penunjang lainnya. Ini yang saya maksudkan linier. Sehingga ya terus-menerus hanya menekuni bidang itu terus sampai pensiun barangkali seperti itu. Dan ini yang sebetulnya nggak jelek, namun demikian ini cukup disayangkan kalau kita hanya menjalani konsep yang linier, padahal kita bisa menjalani konsep minimal yang paralel, kira-kira itu. Jadi contoh misalnya, anggap saja aktivitas yang sudah kita jalani sekarang adalah menjadi aktivitas utama. Anggap saja demikian. Nah, nanti kita bisa melakukan aktivitas lain bersamaan, namun demikian bukan bertubrukan, bukan bertolak belakang. Aktivitas itu saling menguatkan, justru kalau bisa itu adalah aktivitas penunjang. Sehingga itu di dalam konsep yang kedua adalah konsep yang saya maksud adalah konsep paralel. Jadi kita bisa mengerjakan tugas-tugas itu tidak hanya satu tugas. Jadi kita bisa mengerjakan multi tugas. Jadi tidak semua aktivitas yang kita jalankan itu semua kita harus yang menjalani. Karena di dalam menjalankan tugas itu tetap yang mengontrol adalah kita. Inisiatornya kita, ownernya kita, namun demikian kita bisa kendalikan oleh kita. Artinya kalaupun kita bisa menyerahkan kepada pihak lain atau mendelegasikan, atau kita punya karyawan barangkali demikian, punya orang atau apa petugas, sehingga kita masih terus bisa kontrol. Jadi bagaimana supaya tidak hanya menjalani tugas cuma satu. Jadi konsep paralel perlu kita terapkan, sehingga nanti sumber-sumbernya selain dari sumber utama tadi yang saya sampaikan, sumber utama misalnya kita sudah bekerja di sebuah perusahaan barangkali demikian. Nah, itu jadikanlah pokoknya, nanti penunjang-penunjangnya bisa dari yang lain-lain. Nah, ini jangan diterjemahkan pokok dan penunjang itu identik dengan pokoknya itu mesti lebih besar dengan penunjangnya. Belum tentu, sahabat-sahabat. Kadang-kadang terbalik, yang pokoknya itu ya itu terkalahkan dengan penunjangnya. Bisa jadi demikian, sahabat-sahabat. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan namanya usaha itu satu hal menjadi lebih maju dibandingkan yang sudah kita jalani sebelumnya. Jadi kira-kira demikian, sahabat-sahabat. Menerjemahkan penunjang bukan berarti adalah kegiatannya itu lebih kecil dibandingkan atau nilai produktivitasnya lebih kecil dibandingkan yang pokoknya, belum tentu. Jadi asumsinya itu seperti itu, sahabat-sahabat yang terbaik. Jadi itu tadi konsep yang paralel yang saya terangkan terakhir ini tadi, yang konsepnya adalah konsep paralel. Jadi sebetulnya kita bisa menjalankan tugas pokok, tugas penunjang, tidak barangkali kalau sudah nanti sudah berpengalaman, sudah praktek bisa menjalankan,
1, 2, 3, dan seterusnya. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, bisa jadi 4, bisa 5, dan lain sebagainya. Jadi apa yang saya maksud adalah kalau bisa kita menjalankan tugas bisa paralel gitu ya, beberapa multi tugas, itu akan menjadi banyak sumber-sumber income yang kita bisa dapatkan. Ini sahabat-sahabat milenial barangkali yang menjadi penting bagi sahabat-sahabat sekalian, terutama anak-anak muda. Jadi kita perlu memikirkan hal-hal demikian. Nah, pertanyaannya nanti adalah bagaimana Pak modalnya? Nah, ini sahabat-sahabat, sekarang sudah terbukti, apalagi di era teknologi sekarang ini, itu penting tapi tidak segala-galanya. Ya, jadi tidak segala-galanya. Jadi orang yang nggak punya modal tapi punya kreativitas yang tinggi, itu juga nilai tambahnya lebih tinggi dibanding sekedar modal. Itu maksud saya. Jadi sahabat-sahabat yang terbaik, inilah yang kita perlu lakukan, apalagi di era teknologi yang serba canggih sekarang ini. Saya ini ngiri sahabat-sahabat ya dengan sahabat-sahabat milenial sekarang yang semuanya serba canggih. Dulu zaman saya kan nggak ada yang secanggih ini. Kira-kira kebayang tidak teman-teman atau sahabat-sahabat yang terbaik, kita sekarang bisa membuat usaha dalam waktu yang cepat dan langsung besar. Kalau zaman seperti saya dulu, itu benar-benar harus merintis dari bawah. Nah, ini sekarang ini kan serba canggih sehingga semuanya serba cepat. Dan sekarang kalau nggak cepat, itu akan tergilas. Nah, ini yang luar biasa di era sekarang ini, sahabat-sahabat. Jadi pertanyaan saya memang sebagian besar, Pak, bagaimana dengan permodalan? Sebetulnya permodalan itu tidak segala-galanya, itu maksud saya. Sahabat-sahabat yang terbaik, tadi sudah kita singgung mengenai konsep pertama, yaitu konsep linier, kedua paralel, sekarang ketiga nih, yang konsep eksponensial. Ini sahabat-sahabat yang terbaik, ini cukup menarik barangkali. Apa sih yang saya maksud eksponensial? Sahabat-sahabat, kalau memasuki usaha apapun, ya, apalagi tadi yang penunjang-penunjang yang saya sampaikan, bisa jadi penunjang itu lebih besar, ya, income-nya dibandingkan yang pokok. Jadi jangan juga meninggalkan yang pokok, karena yang pokok itu adalah cikal bakal. Nah, maksud saya yang tadi eksponensial tadi adalah tadi yang aktivitas yang paralel tadi, ya, itu kita arahkan untuk usaha-usaha yang sifatnya ke depan itu bisa menumbuhkan kali atau pangkat. Sebetulnya pangkat itu kan kali yang berulang. Ya, perkalian yang berulang itu kan sebetulnya pangkat eksponensial seperti itu. Jadi konsep eksponensial itu perlu kita camkan betul. Karena apa? Karena ini menjadi basic ya, menjadi basic kalau kita bisnis ya, kira-kira seperti itu. Jadi faktor kali berlipat ganda itu menjadi daya dorong di dalam percepatan usaha itu sendiri. Jadi saya berikan contoh yang simpel barangkali sahabat-sahabat ya. Kalau sahabat-sahabat barangkali ada yang belum memiliki kediaman atau rumah, ya. Kalau anak-anak sekarang kan lebih milih apartemen barangkali ya. Tapi sebetulnya sahabat-sahabat muda yang terbaik, mestinya juga kita perlu pikirkan juga bagaimana kita menerapkan konsep matematika eksponensial di dalam kehidupan kita. Kira-kira itu. Jadi kalau kita beli barang, sesuatu barang, barangkali kalau kita beli apartemen gitu barangkali, memang ada nilai tambah. Karena pada saat kita membeli barangkali sekian tahun lagi ada terjadi peningkatan harga sewa, harga jual apartemen itu. Ya, itu sudah dipahami oleh kita semua. Namun demikian kalau sahabat-sahabat misalnya membeli rumah
bukan apartemen. Di situ ya ada fisik rumahnya, tapi juga ada tanahnya. Tanah ini kan bukan komoditas yang bertambah. Ya, ini sahabat-sahabat muda kita perlu pikirkan, karena aspek tanah itu tadi yang saya singgung di depan, karena tidak akan bertambah, tidak akan diproduksi lagi, karena tanah itu kan memang terbatas, sehingga pasti kenaikannya akan lebih besar dibandingkan variabel yang lain. Kira-kira itu sahabat-sahabat yang terbaik. Jadi kalau seandainya sahabat-sahabat memiliki gaji, sisihkanlah sebagian untuk investasi yang demikian. Jadi ini akan menambah produktivitas kita ke depan. Nanti bisa bermanfaat, bisa kita sewakan, bisa kita berdayakan dalam bentuk kalau teman-teman yang sudah ahli di dunia properti ya dalam bentuk dagangan. Begitu ada kenaikan setelah direhab sekian waktu ada kenaikan, kita bisa lepas dengan nilai pertambahan yang signifikan, biasanya seperti itu. Dan kalau kita bisa lipatkan terus, kita rolling terus, ini akan menjadi berlipat ganda. Ini yang saya maksud tadi, konsep tadi, 3 konsep tadi: linier, paralel, dan eksponensial. Sebetulnya di dalam dunia usaha masih banyak lagi contoh-contoh yang lain sebetulnya. Nilai tambah itu, faktor kali itu bisa kita dapatkan dengan berbagai macam varian-varian di dalam kegiatan usaha itu. Ini sahabat-sahabat yang terbaik, ini cukup menarik di dalam prakteknya. Alhamdulillah saya sudah juga mempraktekkan barangkali sahabat-sahabat, walaupun barangkali tidak secanggih teman-teman yang sudah bergerak di dunia properti. Jadi ini cukup membantu. Seperti halnya saya ini sahabat-sahabat LN yang terbaik, saya sudah memasuki usia purna. Ya, ini saya bisa memanfaatkan apa yang dulu saya sudah jalankan. Jadi lumayan sahabat-sahabat. Jadi jangan sampai nanti begitu sahabat-sahabat memasuki usia pensiun purna, ya kan, terus kebingungan masih mencari aktivitas yang baru. Yang ini tidak saya sarankan, karena apa? Begitu Anda memasuki usia pensiun, seyogianya nilai-nilai yang Anda sudah dapatkan selama ini terus Anda bisa nikmati. Jangan masih bekerja dengan membanting tulang, itu maksud saya. Jadi kita bisa menikmati masa usia pensiun kita akan lebih berkualitas dengan kita mempersiapkan di masa-masa muda. Makanya wabil khusus sahabat-sahabat milenial yang terbaik, saya ingin memberikan sharing ini kepada sahabat-sahabat muda. Maksud saya, jangan terlena kepada hari ini. Namun demikian kita memikirkan ke depan, kita tentu secara alamiah pasti akan memasuki usia pensiun. Itu maksud saya. Saya sharing seperti ini bukan berarti saya paling hebat, tidak. Namun demikian saya ingin menyampaikan bahwa inilah pengalaman saya yang saya terapkan dengan konsep yang 3 tadi, yang ternyata memang bermanfaat di masa pensiun saya, sahabat-sahabat. Yang ini luar biasa dan kita bisa lakukan oleh siapapun, sahabat-sahabat. Tentu di dalam perjalanan itu perlu melakukan banyak kegiatan yang sekiranya satu sama lain tidak bertentangan. Justru kalau bisa saling mendukung. Kira-kira demikian sahabat-sahabat yang terbaik. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa memberikan sedikit ilmu dan pengalaman saya. Saya bersyukur sahabat-sahabat, mudah-mudahan sahabat-sahabat juga semuanya sehat-sehat, semuanya sukses, ya kan, semuanya aktivitasnya berjalan dengan baik. Dan sekarang ini di era yang pandemi sudah melanda ini,
Ayo kita bersemangat lagi, semangat lagi supaya produktivitas kita lebih baik ke depan. Ciptakanlah kreativitas yang baru dalam rangka menunjang kesuksesan kita di masa depan. Wabil khusus sahabat-sahabat muda, terima kasih sekali lagi, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.